Film ini dibuka dengan suasana tengah malam yang gelap dan sunyi. Di tengah keheningan itu, terlihat seorang anak kecil berlari sekuat tenaga. Ia menoleh ke belakang dengan wajah panik karena ada sesuatu yang mengejarnya. Sosok hitam yang tidak jelas bentuknya. Anak itu terus berlari, mencoba menjauh dan bersembunyi. Tapi sayangnya dalam film horor biasanya yang lari justru yang paling cepat ketangkap. Dan benar saja, sosok hitam itu akhirnya berhasil menangkapnya. Cerita sebenarnya baru saja dimulai. Kisah ini mengikuti seorang remaja berusia 13 tahun bernama Sam, yang baru saja pindah ke sebuah kota kecil bernama Red Haven bersama keluarganya setelah ayah mereka meninggal dunia. Red Haven adalah kota kecil yang unik, bukan terkenal karena wisata, bukan juga karena pusat pembelajaran, melainkan karena perkebunan labu yang luar biasa subur. Saat tiba di kota itu, keluarga Sam disambut oleh syarif setempat bersama putrinya yang bernama Becca. Becca adalah gadis yang ramah dan mudah berteman, namun berbeda dengan Becca, Sam justru merasa sangat tidak nyaman dengan kehidupan barunya. Ia masih berduka karena kehilangan ayahnya dan merasa tidak cocok tinggal di kota kecil yang asing ini. Tak lama setelah kedatangan mereka, keluarga Sam diundang menghadiri festival panen labu yang diadakan oleh warga kota. Festivalnya sangat meriah, banyak makanan, permainan, dan tentu saja labu di mana-mana. Ibu Sam dan kakaknya Finn mencoba berbagai makanan yang ditawarkan warga dan malah asik sendiri. Sementara itu, Sam, dia malah keluyuran sendirian. Saat berjalan-jalan, Sam menemukan sebuah gudang. Rasa penasaran membuatnya masuk ke dalam gudang itu. Di dalam sana, ia melihat sesuatu yang aneh, sebuah labu besar dengan bentuk yang menarik perhatiannya. Ketika ia mendekat, Sam menyadari bahwa labu itu terlihat seperti wajah manusia. Ia hampir menyentuhnya, namun tiba-tiba seorang kakek muncul. Sorry, I got lost. Kakek itu adalah pemilik tempat tersebut. Namanya adalah kakek Palmer. Dan dari cara bicaranya jelas sekali dia tidak suka orang menyentuh labunya. Di sanalah Sam bertemu lagi dengan Becca yang ramah yang mengajak Sam menjauh dari tempat itu. Becca melarang Sam agar jangan pernah sesekali bermain di tempat itu lagi. Becca mengatakan kalau kakek itu aneh dan dia tidak suka ada orang yang mendekati tempat tinggalnya. Bukan hanya kakek itu saja yang aneh, tetapi beberapa warga terlihat seperti sedang berdoa di sana. Becca lalu menceritakan sejarah kota itu. Dulu Red Haven adalah daerah yang sangat miskin, tanahnya gersang dan hampir saja tidak bisa ditanami apapun. Sampai suatu hari Palmer datang ke kota itu. Sejak saat itu, tanah di Red Haven berubah menjadi sangat subur. Panen labu tidak pernah berhenti. Karena itulah warga kota sangat menghormati Palmer. Karena belum sempat berkenalan, Sam dan keluarga pun akhirnya diperkenalkan dengan kakek itu. Dilihat dari kejauhan, Palmer melepaskan jaketnya. Terlihat kunci gudang dimasukkan ke dalam sakunya. Dan dari situlah muncul ide yang jujur saja tidak terlalu pintar. Sam ingin mencuri labu aneh itu. Saat kakek Palmer lengah, Sam berhasil mengambil kunci gudang itu dan masuk kembali ke sana. Ia menggunakan kapak untuk memotong tangkai labu itu. Namun saat tangkai tersebut terputus, tiba-tiba terdengar suara jeritan aneh, seperti sesuatu yang hidup sedang kesakitan. Sam langsung panik, namun tetap membawa labu itu pulang. Sam berbohong kepada ibunya, ia mengatakan bahwa Palmer memberikan labu itu kepadanya. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Baru beberapa jam di rumah, labu itu langsung membusuk. Karena jijik, saya memasukkan labu itu ke dalam tasnya. Sementara itu di tempat lain, kakek Palmer menyadari bahwa kunci gudangnya hilang. Ia segera mengecek gudangnya, dan ketika melihat labu kesayangannya sudah tidak ada, ia langsung tahu seseorang telah mencurinya. Evening, Cassie. Malam itu juga, Sheriff datang ke rumah Sam dan menuduhnya mencuri labu milik kakek Palmer. Ibu Sam mencoba menenangkan keadaan dan berjanji akan mengembalikannya. Namun Sheriff justru menyarankan agar Sam sendiri yang mengembalikan labu itu. Akhirnya Finn membujuk Sam, namun karena Sam terlalu takut, Finn memutuskan mengembalikannya sendiri.
Mr. Palmer? Malam itu Finn pergi ke gudang Palmer melihat pintunya sudah terbuka. Ia masuk ke dalam gudang dan membuka tas yang berisi labu tersebut. Namun saat melihatnya, ia terkejut. Labu itu sudah berubah menjadi kepala manusia. Tiba-tiba sulut-sulut tanaman labu muncul dari tanah dan melilit tubuhnya, hingga Finn pun ditarik. Sejak malam itu, Finn menghilang. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian itu, sampai Sam menyadari kakaknya tidak pulang ke rumah. Finn! If you're done being emo, Dia mulai menceritakan keanehan itu pada Becca. Becca terkejut mendengar kalau Finn sempat pergi ke tempat kakek Palmer untuk mengembalikan labu curiannya. Tidak mau hal buruk terjadi, Sam menyusul Finn ke tempat kakek Palmer. Sepedanya masih di sana. Begitu akan memeriksa di gudang, kakek Palmer menghadangnya dan tidak membiarkan Sam masuk ke sana lagi. Finn! Whatever it is you're looking for, boy. Sam segera melaporkan Finn hilang pada ibunya dan sheriff. Namun sesuatu yang sangat aneh terjadi. Ibunya berkata bahwa ia tidak memiliki anak bernama Finn. Is this a new friend? Son! Oh, you have another son? Semua orang di kota itu melupakan Finn, seolah-olah ia tidak pernah ada. Hanya dua orang yang masih mengingatnya, Sam dan Becca. Becca dengan santai mengatakan sedang menipu mereka. Becca kemudian mengungkapkan sebuah rahasia mengerikan. Setiap tahun selalu ada satu anak yang menghilang di kota ini, dan orang tua mereka akan melupakan keberadaan anak itu. Hanya anak-anak yang masih bisa mengingatnya, sampai mereka berusia 18 tahun. Satu-satunya orang yang mungkin tahu cara menghentikan kutukan ini adalah seorang pria bernama Rusty. You're the new kid. Rusty pernah mengalami kejadian yang sama. Adiknya dulu juga menjadi korban. Ia menjelaskan bahwa orang-orang dewasa lupa karena mereka memakan hasil panen dari tanah yang telah dikutuk. Rusty tidak pernah memakannya karena ia lebih suka makanan kaleng. Ternyata kebiasaan makan makanan instan kadang bisa menyelamatkan hidup juga. Rusty juga menjelaskan bahwa jika Finn tidak diselamatkan sebelum malam Halloween, yaitu 2 hari lagi, maka ia akan hilang selamanya. Satu-satunya cara membatalkan kutukan itu adalah dengan buku mantra milik Palmer. Sam, Becca, dan Rusty kemudian menyusun rencana untuk mencuri buku tersebut dari rumah Palmer. Rusty akan mengalihkan perhatian Palmer melalui telepon, sementara Sam dan Becca menyelinap masuk ke rumahnya. We love acronyms. Begitu Rusty berhasil mengalihkan Palmer agar keluar rumah, barulah mereka bisa masuk ke dalam. Namun mereka tidak menyadari bahwa rumah itu dijaga oleh makhluk mengerikan seperti orang-orang sawah yang hidup. Makhluk itulah yang selama ini menjaga rahasia kutukan tersebut. Begitu masuk, keduanya mulai berpencar mencari keberadaan buku sihir itu disembunyikan. Tak lama Becca menemukan sebuah peti aneh di loteng. Sementara itu, Sam mencari Finn. Sungguh tidak beruntung, Sam akhirnya bertemu dengan makhluk ini yang dari tadi mengawasi mereka dan mengejarnya. Yang tepat, ketika Rusty masih menyibukkan Palmer dengan telepon, tiba-tiba telepon itu sambungannya terputus, yang pada akhirnya Palmer kembali ke rumah. Becca berusaha membuka paksa peti itu dengan kapak. Setelah berhasil, dia menemukan beberapa barang lama dan sebuah buku aneh yang dirasa itu adalah buku yang dia cari. Tetapi kejadian itu tidak berlangsung lama, karena Palmer sudah kembali ke rumah. Palmer mendengar suara langkah kaki Becca dari atas loteng. Dia segera mengecek ke sana. Becca tidak punya cara lain selain bersembunyi. Begitu Palmer melihat petinya sudah terbuka, di saat itulah Becca lari keluar. Sementara itu, Sam yang masih dikejar-kejar oleh makhluk itu berusaha untuk tidak banyak bergerak. Dia berjalan di antara semak-semak, tetapi makhluk itu berhasil menangkapnya dan menjadi korban sebelum pada akhirnya Rusty menyelamatkannya. Walaupun kepalanya terpisah, monster ini akan bangkit kembali karena dia merupakan bagian dari kutukan itu. Lalu Becca yang kabur dari kejaran kakek Palmer berhasil keluar dari rumah itu, namun dia tidak bisa membawa bukunya karena sudah direbut oleh Palmer sebelum Rusty menyebut mereka. Begitu Palmer melihat Rusty, terlihat dari ekspresinya bahwa kakek itu sangat kenal dekat dengan Rusty. Palmer melihat kondisi labunya dan menemukan kalau labu itu sudah berbentuk wajah Finn. Why did Palmer recognize you? Di kediaman Rusty, Sam mulai menanyakan kenapa kakek Palmer kenal Rusty. Di sini rahasia mulai terungkap.
Rusty mengatakan kalau sebenarnya kakek Palmer adalah ayahnya. Rusty menunjukkan sebuah foto adiknya yang bernama Lily. Ceritanya jadi dulu saat usianya 17 tahun, ketika desanya sedang kesusahan, Palmer menemukan sebuah buku. Dia mulai mengurung diri di gudang. Karena penasaran, Rusty ingin tahu apa yang sedang dilakukan ayahnya dengan buku itu. Di sanalah hanya ada tumpukan tanaman labu. Lalu Lily tiba-tiba penasaran juga, hingga tiba-tiba tanaman labu itu melili tubuh Lily. Namun begitu akan ditolong, Rusty tiba-tiba pingsan karena dipukul oleh seseorang di belakangnya, yang dia duga adalah ayahnya sendiri. Esoknya ketika sadar, Rusty melihat perkebunan itu sudah tidak seperti biasanya, sangat subur. Rusty menanyakan keberadaan Lily, tetapi Palmer tidak tahu dan tidak kenal dengan Lily. Tidak ada satupun penduduk yang kenal dengan Lily. Sekeras apapun Rusty membicarakan Lily, maka dia dianggap gila. Sampai sekarang setelah bertahun-tahun, Rusty akhirnya paham kalau kutukan itu menyeburkan tanaman dan melupakan orang-orang yang jadi korbannya. Sam kesal kenapa selama itu dia diam saja. Rusty mengatakan kalau dia sudah berusaha mengambil bukunya, tapi makhluk jelangkung itu menjadi teror dan sangat sulit buat menghindar. Waktu itu Rusty pernah ketangkap dan tetapi beruntung dia diselamatkan oleh ayahnya. Dan terjawab sudah kalau di cerita awal seorang bocah yang kejar-kejar itu adalah Rusty. Saat malam, tepat malam Halloween, Sam sempat pamit kepada ibunya akan berkeliling minta permen ke rumah-rumah. Dia bertanya apakah ibunya akan melupakannya. Ibunya menjawab tentu saja tidak mungkin. Begitu akan pergi, Sam dan mereka bertemu dengan sheriff. Mereka dilarang untuk pergi kemanapun imbas karena kemarin mereka sudah masuk ke rumah kakek Palmer tanpa izin. Padahal mereka sudah ditunggu-tunggu oleh Rusty sesuai rencana mereka. Sam dan Becca memilih untuk menonton TV di rumah Becca sambil memikirkan caranya. Begitu ada anak-anak yang meminta permen, Becca memberikan semua permen itu dengan syarat agar anak-anak itu mau menggantikan mereka di rumahnya. Sampai akhirnya ide itu berhasil dan mereka bisa menemui Rusty yang sudah kesal menunggu. Ketiganya mulai mengawasi gerak-gerik kakek Palmer. Masalah lain yang harus dihadapi adalah makhluk orang-orangan sawah itu. Tiba-tiba sebuah petasan terdengar dari arah yang cukup dekat. Untuk memastikan kalau ini bukan jebakan, Palmer lalu menelpon Sheriff untuk memastikan di mana keberadaan Becca dan Sam. Where's that kid of yours? Ide untuk menggunakan orang lain berhasil sesuai perkiraan. Sheriff alias ayah Becca percaya kalau mereka adalah Sam dan Becca yang ditutupi dengan kostum Halloween dan mengatakan kalau mereka ada di sini sedang menonton TV. Setelah mengetahui anak-anak itu di rumah Sheriff, Palmer pada akhirnya terpancing untuk melihat kembang api itu. Saat rumah sedang kosong, Sam dan Becca akhirnya bisa masuk. Mereka mulai mencari di mana Palmer menyimpan bukunya. Becca mengecek lagi ke peti tempat dia menemukan buku itu, tetapi Palmer sudah memindahkannya. Sementara itu, Palmer yang mengecek asal sumber petasan menemukan Rusty di sana. Rusty berhasil menembakkan obat bius padanya agar anak-anak itu bisa leluasa mencari bukunya. Karena tidak juga ketemu, akhirnya Sam dan Becca pergi ke ruang bawah tanah, di mana di sanalah buku itu berada. Sam merasa ini terlalu mudah untuknya. Begitu dia akan mengambil buku itu, ternyata itu adalah jebakan. Tiba-tiba makhluk itu datang dari arah yang gelap mengejar Sam dan Becca. Keduanya harus memutar otak bagaimana caranya bisa lepas dari kejaran makhluk itu. Mereka memilih bersembunyi sementara makhluk itu mencarinya. Saat ada peluang, mereka kembali ke ruang bawah tanah itu untuk mengambil bukunya. Sam tak sengaja menjatuhkan benda sehingga makhluk itu kembali ke sana. Di saat itulah mereka sudah siap menghadapinya. Begitu makhluk itu datang dan terpancing ke arah peti, mereka segera mendorong masuk makhluk itu dan mengurungnya di dalam peti, lalu digembok. Di lain tempat, kakek Palmer bangun. Rusty mengobrol dengannya sambil mencoba mengingatkannya kembali soal anaknya yang bernama Lily. Tapi seberapa keras pun dia mengingatkannya, kakek Palmer tidak bisa mengingatnya lagi. Setelah mendapatkan bukunya, Sam dan Becca segera pergi ke gudang. Sam sangat terkejut melihat Finn sudah menjadi labu. Becca mencari halaman di mana catatan mantra untuk membatalkan kutukannya. Walaupun tulisannya dalam bahasa Latin, pelan tapi pasti Becca dan Sam merapalkan mantra pembatalan kutukan itu. Obliviscaris. Non-perior
Baru dimulai saja, mantra itu langsung manjur. Orang-orang termasuk Palmer mulai mengingat Lily. Dia menyesal apa yang sudah dia lakukan. Sementara itu, ibunya Sam yang baru saja mengingat putranya Finn segera melapor ke sheriff tentang hilangnya Finn. Karena di sana ada Sam, dia meminta maaf karena melupakan Finn. Tetapi kedua orang itu kebingungan karena mereka bukanlah Sam dan Becca. Yang pada akhirnya, ibu Sam membuka kostum itu dan terkejut melihat anak di hadapannya bukanlah Sam. Sheriff kesal karena merasa sudah ditipu. Dia menyuruh ibunya Sam untuk tetap di sana dan segera pergi mencari mereka. Lalu kemudian monster yang dikurung oleh Sam dan Becca tiba-tiba keluar menjadi ancaman untuk mereka. Setelah lama membacakan mantra itu, kutukan itu mulai pudar. Finn sudah kembali ke bentuk aslinya dan berhasil terlepas. Namun sebelum mantranya selesai dibacakan, kutukan itu mencari korban lain dengan menarik orang-orang yang ada di dekatnya. Becca yang menjadi sasaran selanjutnya, tetapi dia ditolong oleh Sheriff ayahnya sendiri. Di waktu yang sama, ibu Sam mendapatkan telepon dari warga yang melaporkan beberapa orang tua teringat dengan anak mereka yang hilang. Ibu Sam langsung curiga dengan yang dikatakan Sam soal penculikan oleh kakek Palmer dan dia segera menyusulnya ke sana. Lalu kakek Palmer sendiri yang masih merasa bersalah mengaku kalau sebenarnya dia mendapat perintah dari orang lain untuk menggunakan ritual supaya menyuburkan tanah di kota itu. Rusty penasaran siapa pelaku sebenarnya. Dan disinilah plot twist-nya. Pelaku sebenarnya adalah sheriff itu. Dialah yang memanfaatkan Palmer untuk menjaga kesuburan tanah kota dengan cara mengorbankan anak-anak setiap tahun. Sheriff tiba-tiba memborgol tangan Becca. Dia tidak mau usahanya menjadi kacau. Agar tanah di kota itu tidak kembali seperti dulu, Sheriff menjadikan Sam sebagai korban berikutnya. Jadi waktu itu saat Lily sedang mengintip, Sheriff-lah yang mengorbankannya, bukan kakek Palmer. Dia juga yang sudah memukul Rusty sampai Rusty pingsan. Mantra diucapkan, sulur-sulur itu mulai melilit tubuh Sam dan menariknya ke arah gundukan itu yang akan dirubah menjadi labu. Becca tidak bisa berbuat apa-apa karena tangannya diborgol. Kini dia sangat membenci ayahnya. Sheriff mengatakan pada Becca saat nanti usianya sudah 18 tahun, pasti dia akan melupakan kejadian itu. Jadi nggak usah dikhawatirkan. Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan mereka adalah Rusty, tetapi tiba-tiba Rusty dicegat oleh makhluk itu di sana. Finn yang mulai sadar bisa bangkit dan berhasil membatalkan Sheriff yang sedang membacakan mantra. Buku itu terjatuh tidak jauh dari Becca. Dia segera mengambilnya dan melanjutkan mantra pembatal sebelum waktu pukul 12 malam. Rusty yang jiwanya sedang dihisap diselamatkan oleh Palmer, namun makhluk itu malah pindah kepadanya. Tak butuh waktu lama, ibu Sam tiba di sana. Dia menjerit melihat Palmer sedang dihisap jiwanya. Di dalam, Finn berhasil mengalahkan Sheriff memberikan kunci borgol pada Becca. Mendengar teriakan ibu Sam, Finn langsung melihat kondisi ibunya dan bergabung bersama yang lain mengepung makhluk itu. Ketika waktu menunjukkan pukul 12 lewat beberapa detik, kutukan itu berhasil terlepas, sulur-sulur itu menghilang, tumbuh-tumbuhan di kota itu kembali layu, dan makhluk itu menghilang, beserta buku mantranya yang ikut hangus. Sam pada akhirnya selamat. Dia tak sabar berkumpul kembali dengan Finn dan ibunya. Namun meskipun kutukannya berhasil dihentikan, ada satu harga yang harus dibayar. Sam ternyata masih terikat dengan tanah yang telah dikutuk itu. Akibatnya, semua orang yang pernah mengenalnya mulai melupakan dirinya, termasuk ibunya, termasuk Finn. Kini Sam tetap hidup, namun bagi keluarganya, ia seperti tidak pernah ada. Sam berusaha mencari lagi bukunya, tapi sekarang buku itu sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang masih mengingatnya hanyalah Becca dan Rusty. Dan di kota Red Haven yang kini kembali tandus, Sam harus menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi orang yang dilupakan oleh dunia. Film ini menyampaikan pesan moral bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Sekecil apapun kesalahan itu, ketika Sam mencuri labu karena emosi dan rasa tidak puas, ia tidak menyadari bahwa perbuatannya bisa membawa dampak besar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang yang ia sayangi. Film ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Selain itu, cerita ini juga menekankan arti pengorbanan dan cinta keluarga. Bahwa kasih sayang sejati terkadang menuntut kita untuk mendahulukan orang lain meskipun harus kehilangan sesuatu yang berharga. Pada akhirnya, film ini mengingatkan bahwa penyesalan datang setelah kesalahan terjadi, sehingga kita harus berpikir matang sebelum bertindak.